Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk materi yang akan kita bahas ialah senang membaca Al-Quran. Surat Al-Asr. Yuk kita baca bersama-sama ya teman-teman. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Asr adalah surat ke-103 dari Al-Quran. Surat ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 3 ayat. Kata Al-Asr berarti waktu atau masa dan diambil dari ayat pertama. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Nabi Lut alaihissalam adalah keturunan dari anak keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir di Palestina. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, yakni saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri Nabi Lut alaihissalam bernama Wali'ah dan beliau dikaruniai 2 putri, yaitu yang bernama Raisa dan Zahrota. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam agar meninggalkan kota Mesir dan pergi ke kaum Sodom, yaitu yang berada di daerah Al-Gaur, dekat dengan Baitul Maqdis. Kaum Sodom adalah kaum yang berperilaku menyimpang, di mana mereka itu menyukai sesama jenis. Jadi, laki-laki suka kepada laki-laki dan perempuan suka kepada perempuan. Selain itu, mereka memiliki kebiasaan merampok, menganiaya, dan membunuh. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dengan sikap yang santun. Namun sebaliknya, ketika beliau berdakwah, sikap kaumnya justru tidak menghiraukan perkataannya. Mereka terus saja mengobrol sendiri, seakan-akan tidak mendengarkan perkataan Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut alaihissalam meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang sangat sedih. Namun Nabi Lut alaihissalam tetap sabar dan tidak putus asa. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang.
Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut alaihissalam terus mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan perilaku yang menyimpang tersebut. Akan tetapi, kaum Sodom justru menentang dakwah Nabi Lut alaihissalam. Bahkan, mereka memusuhi, mengancam, dan mengusirnya. Melihat sikap kaumnya, Nabi Lut alaihissalam sangat marah. Akan tetapi, beliau berusaha untuk menahan amarahnya. Kesedihan Nabi Lut alaihissalam semakin bertambah karena melihat istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, kegigihan Nabi Lut alaihissalam membuahkan hasil. Satu persatu dari kaumnya mulai beriman dan meninggalkan perbuatan yang menyimpang tersebut. Namun, jumlahnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Meskipun menuai sejuta rintangan, Nabi Lut alaihissalam tetap tabah dan sabar. Beliau tidak bosan-bosan dalam berdakwah dan tetap menunjukkan kebenaran kepada kaum Sodom dan mengingatkan akan balasan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka justru menentang Nabi Lut alaihissalam agar mendatangkan azab kepada mereka. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihissalam lantas memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat ke bumi. Kedua malaikat tersebut menyamar sebagai pria yang tampan. Lalu, mereka berdua menemui Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam membawa keduanya ke rumah secara diam-diam agar terhindar dari kaum Sodom. Namun sayangnya, istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat. Ia memberitahukan kepada kaum Sodom bahwa ada 2 pria tampan di rumahnya. Lantas kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam dan terjadilah pertikaian. Saat mereka memaksa masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penglihatan para kaum Sodom sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Lut alaihissalam dalam keadaan buta. Kedatangan kedua malaikat tersebut bermaksud menyampaikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada kaum Sodom pada waktu subuh, sehingga Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera meninggalkan negeri Sodom. Pada malam itu, Nabi Lut alaihissalam meninggalkan negeri Sodom bersama keluarga dan pengikutnya. Saat perjalanan meninggalkan negeri Sodom, Nabi Lut alaihissalam memerintahkan kepada keluarga dan pengikutnya agar tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Namun, istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat dan memilih kembali ke negeri Sodom untuk bergabung bersama orang-orang kafir. Akhirnya, saat subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu, sehingga negeri Sodom hancur bersama orang-orang tercela di dalamnya. Dan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu yang artinya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Berdasarkan kisah Nabi Lut alaihissalam, keteladanan yang dapat kita ambil di antaranya adalah:
1. Harus disiplin menggunakan waktu. 2. Tidak boleh pantang menyerah. 3. Harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran PAI yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.